di periode Kalimantan. pertama, waktu periode pertama di Merauke kan sawah itu gagal juga, nggak terlalu berhasil. Kemudian belum ada evaluasi kenapa di sana gagal gitu ya. Tiba-tiba sekarang mau bikin di Kalimantan, di beberapa tempat bahkan dari semua field dari food estate itu yang dianggap berhasil. Jangan kayak kemarin tiba-tiba disulap seolah-olah berhasil, ada jagung ditanam ternyata di dalam polybag. Sekarang semua berantakan. Saya berpikir kesimpulan saya satu, ini proyek gagal. Jadi jangan juga dijustifikasi. Nanti kita mengalami kegagalan yang berkali-kali lagi. Nah, silahkan dievaluasi oleh BPK, juga silahkan dievaluasi. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Di hadapan saya sudah hadir aktivis LSM, pendekar untuk orang-orang yang terpinggirkan gitu oleh kebijakan. Alamsyah Saragih. Ketemu lagi bos. Ya, selamat siang Kak. Siang. Kita pengen ngobrol yang tengah menjadi perbincangan publik dalam beberapa bulan ini, yaitu food estate. Food estate itu diangkat sebagai satu kebijakan dengan kondisi bahwa Indonesia mengalami kekurangan pangan lah, gitu ya, ketersediaan pangan kurang, maka dibuatlah kebijakan food estate yang dilaksanakan di bawah Kementerian Pertahanan dan Pertahanan. Ya. Apa namanya? Ya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. Oh, dua itu ya. Oke. Pertanian dan Pertahanan. Tapi ketuanya Kementerian Pertahanan. Oke, nah itu yang menarik. Ketuanya adalah Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Kira-kira apa argumennya tuh? Saya sebetulnya juga penasaran ya. Saya coba cari apa sih kenapa mesti Menteri Pertahanan? Kenapa nggak langsung aja ya, pertanian? Saya kenapa bukan Menteri Pertanian, atau kalau toh memang membutuhkan koordinasi sebagai ketua dari tim itu ya kenapa bukan Menko Perekonomian gitu ya misalnya. Lama-lama saya pikir mungkin karena ini isunya dunia itu sedang menyatakan ada krisis pangan, energi dan air, sehingga kemudian membicarakan tentang ketahanan nasional sebuah bangsa harus ada ketahanan energi, ketahanan pangan dan ketahanan dari sisi air. Kita sedang menghadapi perang pangan gitu ya. Global kalau kita dengar. Nah, karena ini ketahanan pangan, lantas ketuanya harus ke Menteri Pertahanan. Rasanya juga saya pikir apa iya gitu. Kan biasanya kan ini kan wilayah yang memang ada aspek ketahanan, resilience, gitu ya. Tapi juga ada aspek profesi yang sangat penting dipikirkan, keahlian-keahlian tertentu. Lama-lama saya berpikir jangan-jangan juga memang diperlukan satu effort yang kuat, karena Pak Jokowi ini senang sekali menggunakan tentara untuk ngurusin pangan. Kita ingat dulu cetak sawah itu tentara dikerahkan gitu, dan kemudian tidak terlalu berhasil prosesnya, diulangi lagi mau bikin food estate gitu. Ya, dengan harapan mungkin dengan Pak Prabowo maka kemudian satuan-satuan bisa dikerahkan untuk melakukan ini kan untuk memulihkan Sungai Citarum itu. Itu kan TNI juga dikerahkan gitu. Untuk food estate yang di Kalimantan itu, ketika hutan-hutan itu ditebang gitu ya, itu mengerahkan juga tentara. Nah, saya jadi itu mungkin jadi kenapa Menteri mungkin. Pertahanan. Mungkin ya kalau pikiran saya. Itu sama dengan misalnya untuk urusan logistik, biasanya kadang-kadang untuk pengawasannya dikerahkan TNI, Satgas Pangan, gitu-gitu. Jadi yang dikerahkan Polri. Jadi mungkin ini stylenya Pak Jokowi ya dipakai. Tapi menurut saya sayangnya itu tidak disertai dengan
porsi keteknisan dan keprofesionalan yang harusnya ditumpukan di Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup, karena kita tahu food estate itu akan punya implikasi ke lingkungan hidup juga. Indonesia itu udah punya tradisi dari Pak Harto 1 juta hektar sawah, di Kalimantan juga gagal. Itu kan konsep mirip food estate. Pak SBY mulai juga bikin yang di Ketawang, yang Pak Dahlan Iskan dulu cetak, gagal. Kemudian itu berapa hektar itu? Saya lupa berapa ratus ribu ya, kan ada datanya. Luas lah ya. Ya, luas, cukup luas. Nama food estate dengan konsep itu memang luas. Pak Jokowi kemudian bikin juga satu yang di Merauke pada periode pertama. Waktu periode pertama di Merauke kan sawah itu gagal juga, nggak terlalu berhasil. Kemudian belum ada evaluasi kenapa di sana gagal gitu ya. Tiba-tiba sekarang mau bikin di Kalimantan, di beberapa tempat, bahkan di dekat Danau Toba sana, di Humbahas, Kabupaten Humbahas, terus kemudian juga di NTT, tapi tidak ada yang menggembirakan dari semua. Kenapa? Karena memang ngurusin pangan itu harus clear dari pilihan kebijakannya. Ya, Pak, bisa diceritain kan food estate di Kalimantan Tengah kan kalau nggak salah itu. Ada Kalimantan Tengah. Oke. Nah, itu kan sekitar 600-an sementara hektar. Kemudian itu pohon-pohon ditebang. Nah, lalu ditanamlah itu singkong-singkong gitu. Nah, ternyata tumbuhnya singkong itu tidak diharapkan sebagaimana yang diinginkan. Iya. Karena kan itu akan menyangkut kualitas tanahnya. Kondisi tanahnya itu memang cocok ditanami singkong atau tidak. Tapi itu kan harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Nanti kalau sudah pohon ditebang ternyata nggak cocok, lingkungan rusak, nggak seimbang hasilnya kan. Nah, saya baru bertanya-tanya pada saat itu, ini gimana ya studi kelayakannya supaya saya paham. Yang kedua, gimana tata kelolanya. Nah, yang saya cukup aneh itu dari beberapa teman-teman CSU itu memang juga mempertanyakan AMDAL-nya dan lain sebagainya. Ternyata itu tidak dilakukan. Jadi orang tidak dilibatkan dulu, pokoknya lakukan. Jadi karena ini akan krisis harus cepat gitu. Setelah jadi ada masalah baru berdebat kita. Kan harusnya berdebatnya waktu masih iya. Itulah dalam perencanaan. Betul. Itulah ya dalam tata kelola itu kenapa dalam perencanaan itu memang harus dibuka ruang publik. Memang kita pedas kalau mendengar walhi cerita atau apa, tapi ya kita harus bahas betul-betul. Supaya kalau nanti diputuskan tetap harus jalan, tidak ada masalah seperti ini. Kita harus dengar sekian ahli tanah yang menguasai. Supaya kita tahu kalau kita mau tanam singkong tidak di tanah seperti ini, atau bahkan sebelum itu kenapa kita pilih singkong untuk itu kan. Apalagi ini food estate katanya mau keragaman pangan plus kemudian ada juga peternakan di situ. Sistemnya macam apa? Itu satu. Kemudian pada saat implementasi ada macam-macam. Kalau di mana di Sumatera Utara sana itu ada bupati yang disuruh menjadi ketua satu manajemen tim manajemen untuk mengelola itu, mengelola inisiasi proyeknya. Kalau di Kalimantan Tengah ini karena itu di bawah langsung Kementerian Pertahanan, saya lihat berpartner dengan satu perusahaan yang namanya Agrinas gitu ya. Yang saya lihat kok orang-orangnya terafiliasi dengan Menteri Pertahanan, iya, atau dengan politik, partai bahkan dengan yang Menteri Pertahanan sendiri. Menteri Pertahanan. Iya. Nah, kan governance sudah jadi masalah. Jadi saya berpikir sebetulnya kita benar-benar mau bikin food estate atau enggak ini? Atau bagi-bagi. Nah, kan spekulasi jadi begitu. Apakah ini bagi-bagi, mumpung gitu dan lain sebagainya. Ketika dia tidak berjalan, semua orang wajar kalau mengatakan itu karena dilakukan dengan model-model koneksi yang nggak clear gitu kan. Itu terjadi karena perencanaan tidak dilakukan. Katakanlah nepotisme juga lah gitu. Iya, betul. Nah, itu yang menurut saya sampai hari ini juga tidak ada kejelasan. Rakyat juga katanya tidak pernah diajak bicara gitu. Tahu-tahunya dapat hadiah banjir gitu. Makanya kemudian kan efek dari pohon ditebang karena rakyat tidak diajak bicara ya ekosistem terganggu. Betul. Ya. Nah,
migrasi binatang. Ya, saya sebetulnya menunggu ingin audit BPK itu berapa sih dari semua field dari food estate itu yang dianggap berhasil. Jangan kayak kemarin tiba-tiba disulap seolah-olah berhasil, ada jagung ditanam ternyata di dalam polybag. Gimana maksudnya polybag? Jadi kemarin itu kan kelihatan juga di tanah yang kemarin sudah gagal itu tiba-tiba kok banyak tanaman jagung juga. Tapi setelah dicek ditanam di polybag, kan artinya jadi kenapa mesti dilakukan di tempat yang seperti itu dengan teknologi semacam itu. Jadi orang berspekulasi lagi nih, jangan-jangan mau menutupi kegagalan gitu kan. Nah, itu yang menurut saya juga penting ya dikelirkan oleh pemerintah. Menurut saya dievaluasi lah, siapapun nanti yang akan jadi presiden atau apa, dievaluasi dulu dan kemudian kita pikirkan ulang apakah kita ini sudah 4 periode gagal terus seperti itu. Kan pasti ada faktor mendasar. 4 presiden, sorry maaf bukan 4 periode, 4 presiden. Soeharto, SBY, kemudian Pak Jokowi periode pertama, Pak Jokowi periode kedua. Jadi tidak belajar dari kegagalan-kegagalan masa lalu ya. Betul. Artinya kan kalau presiden sebelumnya itu gagal, maka kan itu dipelajari. Iya. Kan banyak ahli kita ini. Kenapa itu gagal dan gimana caranya supaya ini tidak gagal kan gitu. Dan ini kan penting untuk legacy yang presiden sebelumnya itu gagal, sementara misalnya Presiden Pak Jokowi sukses kan luar biasa, legacy yang akan ditanamkan kepada publik. Satu sukses, kedua justifikasinya. Kalau ini dijadikan ketuanya Menhan dengan isu ini pertahanan dan bisa mengelola melibatkan TNI, ini kan berarti kredibilitas ketahanan kita, kredibilitas Kementerian Pertahanan terkait isu ini juga bisa dipertanyakan. Yang tadinya dibilang ini darurat, kita jangan terlalu banyak berdebat, segera laksanakan. Ketika kemudian gagal, ternyata nggak ada apa-apa. Jadi orang wajar bertanya, ini sebetulnya maunya apa sih? Apakah ini hadiah dari rivalitas sebelumnya? Gitu. Jadi macam-macam pertanyaan gitu, Kang Deddy. Nah, tapi balik ke bayangan saya, sebetulnya kalau ngurusin pangan di Indonesia itu kan juga ada inisiasi-inisiasi dari masyarakat. Kalau kita ke Ciwidey itu ada pesantren Al-Ittifaq yang dia sudah bisa untuk hortikultur kan tinggal di backup gitu ya. Dia juga bisa apa namanya memasok supermarket di Indonesia, artinya bisa membuat tanaman yang sesuai dengan kontrak jangka menengah. Sistem pembiayaannya udah bagus. Kenapa model ini tidak bisa diterapkan atau di cloning, di modifikasi, dipakai untuk mengisi field yang disepakati bersama di mana gitu ya, daripada kita menggunakan satu perusahaan yang kita nggak tahu tracknya, tiba-tiba dipakai, belum lagi nanti orang bertanya lagi kok ini kroni semua gitu ya. Jadi saya terus terang untuk food estate ini menurut saya mudah-mudahan tidak terulang lagi di presiden berikut. Orang bisa bilang anggarannya kecil, cuma 1,5 triliun, tapi 1,5 triliun itu kalau dipakai untuk menyekolahkan anak-anak kita ribuan. Iya, jadi catatan saya, satu, memang pemerintah ini tidak clear untuk pangan. Pangan itu kan ada 3 jenis. Satu, pangan yang memang diperlukan untuk stabilitas, kita sebut itu sebagai pangan punya unsur kepentingan publik luas, beras gitu ya. Dan kemudian pangan yang diproduksi untuk kepentingan industri, makanan dan minuman, atau misalnya sawit ya misalnya. Terus ada jenis-jenis singkong yang bisa diubah jadi etanol untuk energi. Yang ketiga itu adalah pangan yang sudah secara tradisional, walaupun seperti beras itu memang dikelola oleh masyarakat kecil-kecil, maka dia sesuai dengan konstitusi kita itu harus diorganize dalam satu bentuk koperasi. Nah, menghadapi 3 ini, food estate ini ada di mana? Sebetulnya nggak jelas juga kita. Tiba-tiba dia nanam singkong. Ini singkong untuk apa? Saya cek apakah sudah ada kontrak penanaman singkong dengan perusahaan swasta pembuat etanol. Enggak juga. Atau singkong ini mau dimasukkan ke industri diversifikasi pangan sehingga bisa keluar beras singkong yang memang enggak ada juga.
Jadi singkong untuk siapa? Makanya singkong itu kalau kita lihat kurus-kurus, merana. Ya, singkong simbolik aja singkong gitu. Simbolik. Iya. Ada gitu. Singkong kekuasaan. Proyeknya Iya. dilaksanakan kan Iya. gitu. Bahwa ada kekurangan-kekurangan ya biasalah itu. Betul. Ya, nah sama dengan misalnya beras ditanam juga di sana ya. Kita tahu di Kalimantan itu beras produktivitasnya nggak seperti di Jawa. Maka dia butuh luas yang lebih banyak. Nah kan pertanyaannya teknologi mengolah tanah sana supaya punya produktivitas yang sama dengan di sini apa? Kalau mereka bilang ada, mau kita pinjam dari Israel, dari Ethiopia gitu ya. Ethiopia itu sekarang maju sekali kalau soal gitu. Ya itu dulu dong isunya, proyek pemulihan tanah. Bukan berasnya, yang cocok untuk itu. Nah, iya. Nah jangan-jangan di Jawa pun banyak tanah udah kenyang ini. Jangan-jangan produktivitas kita turun itu bukan karena butuh lahan yang begitu besar, produktivitas tanah kita udah turun. Itu dulu dong dibereskan gitu. Nah makanya saya bilang nggak clear juga. Yang ketiga itu tanaman lain di situ. Katanya ada ternak. Ternak itu mau dibangun juga di situ supaya mencukupi untuk kebutuhan daging. Pertanyaan saya, kok selama ini ternak itu justru tumbuhnya kan di NTT, justru kenapa mesti ditaruh di hutan Kalimantan yang harus ditebang? Kita membuka area untuk ternak yang agak ini, terus harus menebang pohon, sementara kita punya padang-padang terbuka. Kenapa itu? Kenapa enggak? Iya. Kosnya kan jadi tinggi, mesti ngebukain hutan-hutan dulu. Iya, itulah. Hancurin kayu-kayu besar. Makanya policy maker itu kan harus open to public untuk berdebat sebelum itu supaya dapat sesuatu yang memang betul-betul bisa optimal. Nah karena tidak ada food estate itu, public debate yang nggak ada dengan alasan krisis perlu cepat, sekarang semua berantakan. Saya berpikir kesimpulan saya satu, ini proyek gagal. Jadi jangan juga dijustifikasi, nanti kita mengalami kegagalan yang berkali-kali lagi. Nah, silahkan dievaluasi oleh BPK, juga silahkan dievaluasi secara teknis KPK kalau memang ada fraud di sana, ada perbuatan melawan hukum, silahkan dievaluasi oleh para asosiasi ilmuwan, ahli tanah, ahli tanaman, gitu ya, ahli iklim, ahli kehutanan, sehingga kemudian bisa menjadi pelajaran yang besar bagi bangsa ini. Jangan sampai terjadi lagi gitu ya, kegagalan satu kepada kegagalan yang lain. Jangan sampai presiden berikut kemudian tiba-tiba mau bikin lagi. Jadi artinya proyek gagal dong bikinnya. Katanya sih kan keledai itu yang masuk sampai ke lubang 2 kali. Kalau sampai 4 kali memang bukan keledai sih. Namanya food estate. Jadi sementara bisa kita simpulkan bahwa betapa perencanaan para penentu kebijakan sekarang itu ugal-ugalan. Iya. Jadi tidak disiapkan dengan matang. Pokoknya ada anggaran langsung gitu dilibas. Betul. Saya enggak. Sehingga kita mempertanyakan motif-motif. Makanya katakanlah saya tidak meragukan niat baik. Masa ada presiden yang mau mencelakakan dirinya sendiri dan bangsanya? Enggak. Benar-benar untuk rakyat supaya pangan tersedia. Betul. Tapi di dalam mengelola negara yang bukan punya dirinya ini, yang milik 270 juta bangsa ini, ya nggak bisa serampangan, nggak bisa dengan ego. Apalagi ini ngurusin pangan, yang ngurusin perut rakyat gitu ya. Kan nggak bisa. Dan itu duitnya bukan hanya sekedar dari APBN, ada duit dari pinjaman luar negeri. Nah, saya belum tahu berapa besar komposisinya yang pinjaman dari luar negeri. Tapi kan untuk proyek-proyek itu kan dari luar gitu. Biasanya ada ya. Tapi saya nggak tahu apakah tapi sudah. Tapi intinya bahwa berapapun pinjaman itu, toh nanti yang akan menanggung generasi berikutnya. Ya kalau toh ada pinjaman yang seperti itu ya berarti kan lebih kompleks lagi pertanggungjawaban macam apa. Tapi sampai kemarin sih saya tanya apakah ada loan atau tidak, belum ada. Kalau toh ada itu baru rencana saja, belum terjadi. Tapi terlepas dari situ Kang ya, sekarang tuh orang nggak bisa lagi ngomong, oh ini tidak dibiayai pinjaman. Memang mungkin tidak pinjaman ke luar negeri,
APBN kita ini sekarang itu sebagian pembiayaannya itu hampir 20% itu kan dibiayai dari menerbitkan obligasi. Kita ini berhutang loh. Jor-joran juga. Iya, jadi obligasi. Tapi sekarang katanya udah direm juga. Ya udah direm lebih karena situasi politik, belanja jadi turun. Orang takut siapa sih yang mau salah. Jadi belanja kita turun bukan karena penerimaan kita naik signifikan, belanjanya turun sehingga defisitnya jadi kecil. Jadi nggak perlu nerbitin utang terlalu banyak gitu kira-kira. Ada seperti itulah. Tapi catatan dari food estate ini saya melihat ada beberapa aspek tadi ya, masalah governance-nya, terus kemudian evaluasi secara profesional, dan yang terakhir kan masalah kelembagaan. Untuk ekonomi rakyat itu harus clear di sana mau apa. Apakah kita mau pakai koperasi yang macam apa? Jangan nanti tiba-tiba ada koperasi angkatan ini, angkatan itu di sana. Jadi kalau saya lihat dari sejak awal, apakah kita mau ada kayak semi transmigrasi, orang dibawa ke sana, atau warga lokal, kalau dia pakai koperasi, relasinya dengan koperasi macam apa, apakah di situ ada perusahaan pengolah sebagai off-taker, atau kemudian sudah ada kontrak jangka panjang. Kalau itu dipaparin semua kan kita enak ya, tahu. Bahkan saya kalau tiba-tiba mau ikut investasi di situ juga tahu apa. Lah, kalau proyek itu kemudian jalan, ribut, berakhir sampai yang menurut saya sebagai bangsa agak sedih juga ya, lihat presiden kita mau pidato di luar sana, kemudian orang keluar dengan alasan Indonesia punya food estate yang merusak hutan dan tidak konsisten dengan kebijakan iklim global. Dan itu pasti jadi konsumsi media nasional maupun luar negeri, ya maupun internasional. Tidak-tidaknya harga diri saya sebagai bangsa ketika saya misalnya sedang bertemu di luar itu kan orang bertanya. Kan Anda sebagai duta dari Indonesia, duta bangsa. Gimana ada food estate kamu? Gimana? Sementara di negara lain, misalnya di Brazil, tiap hari kemerdekaannya itu petaninya itu sudah memamerkan produk hasil rekayasa mereka sendiri yang berhasil, bentuknya bagus gitu. Itu tiap 17, kalau kita hari kemerdekaan mereka itu ada karnaval untuk pamer produk lokal, termasuk produk-produk pertanian. Kalau di Indonesia 17-an joget-joget sih ya. Saya lihat di istana, saya nggak tahu juga kenapa diubah jadi begitu. Nah, supaya lebih ini katanya lebih merakyat. Nah itu juga kan maksud saya salah satu yang juga harus dikembangkan. Jadi kalau mau ngomong food estate, kita nggak membangun tradisi riset di petani kita juga repot. Kalau kita ke Patani, Thailand Selatan, petani di sana udah terbiasa tuh mengokulasi, mencoba variasi-variasi itu sehingga ketemu satu jenis buah-buahan yang bagus, begitu baik, diakui di nasional, kemudian jadi komoditi ekspor ke kita. Itu jauh lebih penting daripada mikir jadi ada pendekatan bottom up ya. Jadi mereka merasa dengan adanya program pemerintah itu diberdayakan. Jadi empowerment kan gitu. Jadi tadinya nanam singkong misalnya 200 meter jadi 500 gitu secara kuantitatif, kemudian pupuk-pupuknya kualitasnya gitu kan. Itu kan pemerintah policy itu nge-backup itu. Betul. Yang terjadi kan top down. Ini food estate, rakyat di situ, petani di situ nggak mau tahu nggak tahu apa-apa, langsung ya dilaksanakan. Ketika ditanya, Anda tahu nggak ini? Nggak tahu. Gitu. Bahkan ada pemilik tanahnya yang tadi, loh kok tanah saya jadi begini? Tanah saya jadi begini, misalnya gitu. Nah, ya ini gimana nih memperbaiki apa ya kan ada mau praktek kalau dokternya ini kan apa maladministrasi kalau disebut administrasi. Jadi kan namanya administrasi negara itu kan termasuk perencanaan itu kan ada administrasi itu dalam bahasa umum kita kan bisa disebut sebagai tata kelola. Tata kelola perencanaan itu termasuk salah satunya adalah mengelola partisipasi, mempublikasikan hasil keputusan, mendengarkan feedback. Itu good governance. Itu yang disebut dengan good governance. Jadi
Kalau governance-nya tidak diterapkan dengan baik di situ ya terjadilah seperti sekarang gitu ya. Jadi ke depan itu jangan lagi kita main-main dengan governance. Kalau masih kita anggap enteng juga sudah terjadi seperti ini, saya nggak tahu lagi kita mau ngomong apa. Nah, kemudian jangan juga menganggap bahwa budget adalah segalanya. Memang kita mungkin kebetulan punya budget, tapi yang lupa kadang-kadang kita membangun sesuatu itu harus punya basis evidence yang baik gitu ya, harus scientific. Ini ngomong food estate, bukan bangun selokan di sebelah rumah gitu ya. Itu jadi kalau menurut saya basis data dan lain sebagainya, pendapat ahli, hasil kajian itu kan dibuka dulu ke publik supaya bisa dapat, dan kemudian masyarakat setempat itu kan butuh juga diedukasi, diberitahu kalau hutannya rusak boleh jadi mereka kebanjiran. Nah, itu catatan saya untuk food estate. Food estate ini sebetulnya adalah puncak gunung es dari tata kelola negara kita. Jadi kalau kemudian kita anggap enteng, di bawah sana itu masih banyak sekali aspek tata kelola yang cukup parah gitu ya. Itu yang menurut saya belakangan membuat orang jadi skeptik. Indeks persepsi korupsi kita turun, indeks demokrasi kita turun, kemudian investor juga jadi kurang percaya. Sebagian bilang enggak, investasi di kami naik. Nah, hati-hati, investasi naik, investasi yang berkualitas atau tidak. Karena apa bedanya investasi yang berkualitas? Kalau investasi yang berkualitas, dia punya syarat-syarat ketika masuk, harus ada ketentuan governance yang baik, kedua harus peka terhadap lingkungan. Kalau dia nanti jalan, harus punya skema CSR yang baik. Kalau investasi yang tidak berkualitas, ada kesempatan kalau perlu suap masuk, sumber daya alamnya diambil, habis, kalau perlu pindah lagi mereka ke tempat lain. Jadi kalau kita mendatangkan investasi juga harus hati-hati. Mereka pergi, nanti kita tinggal bongkahan-bongkahan. Itu kan mengerikan. Itu yang menurut saya juga kita kadang-kadang masih bereforia seolah-olah investasi naik tanpa pernah kita tahu investasi yang berkualitas atau tidak, daya serap tenaga kerjanya baik atau tidak. Itu sih sementara kita jadi kemana-mana ini investasi. Jadi saya kira pertama harus direview kembali tentang apakah kita dalam perencanaan ini sudah benar-benar dilakukan dengan baik atau enggak gitu. Back to basic lah gitu ya. Misalnya catatannya apakah sudah proporsional atau layak, misalnya ketuanya itu adalah Menteri Pertahanan. Satu. Nah, yang kedua, apakah partisipasi masyarakat dilibatkan atau tidak? Karena yang terjadi sekarang itu justru alih-alih food estate ini untuk ekonomi rakyat gitu, yang terjadi justru rakyat yang jadi korban gitu. Nah, lalu misalnya keterlibatan para pihak, jadi seperti terkesan ini gitu, ya bukan orang-orang yang kompeten, tapi ya bau-bau tadi kroni, nepotisme, segala macam. Nah, sehingga tadi food estate ini supaya tidak terkesan proyek politik, ya tadi ini harus benar-benar ya direview gitu, dilakukan evaluasi, bentuk tim panelnya sendiri, orang-orang yang kita percaya, berikan kepada ahlinya ya kan. Di situ ada lingkungan hidup, ada LSM juga harus dilibatkan supaya ada transparansi. Kalau good governance kan gitu, ada transparansi, akuntabilitas, segala macam. Dan banyaklah ahli kita sebetulnya untuk itu. Kedua, kalau soal penyimpangan ada atau tidak, ya kita mintalah lembaga negara yang memang sudah ditunjuk untuk itu, BPK, melakukan audit dengan baik. Ya kalau lihatnya gejalanya seperti ini, supaya terjadi trust dari masyarakat, ya udah BPK, KPK silakan gitu kan, itu untuk mengontrol, untuk mana yang memeriksa. Bisa perbaiki kita perbaiki, mana yang sudah rusak kita
tahan supaya nggak jadi lebih rusak kan, itu yang penting dari hasil kejadian, sambil kemudian kita bangun tradisi jangan lagi melakukan kebijakan-kebijakan yang gaya koboi begini ya. Jadi ketika orang ugal-ugalan lah ya. Ugal-ugalan kita sebut. Perencanaan yang ugal-ugalan. Koboi. Iya. Jadi saya pikir mudah-mudahan ini food estate terakhir yang gagal. Tapi yang ini berhasil lah gitu ya. Ya. Dengan syarat direview total. Direview dan kemudian bisa diperbaiki, ada manfaatnya untuk masyarakat, dan kemudian ke depan kita bisa lebih percaya diri untuk melakukan hal yang besar skalanya dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan masih ada waktu ya untuk masih ada 1 tahun dicek mana yang memang membutuhkan proses lagi, mana yang tidak. Dan saran saya sih sebetulnya bentuk tim panel khusus untuk mengevaluasi ini, karena ini udah berkali-kali gagal kan. Saya juga ya seperti yang saya bilang tadi, harga diri saya sebagai bangsa itu agak terganggu. Tersinggung. Iya, saya diwarisi dengan tanah dan ini oleh para leluhur, tapi kok untuk bikin satu produksi pangan seperti ini kok saya nggak bisa gitu kan, bangsa saya ini kok gagal kan, rasanya saya agak terganggu juga gitu kalau dalam pergaulan internasional, kira-kira begitu. Itulah obrolan dengan Alamsyah Saragih, kita berbagi masalah ya. Oke, sampai jumpa.